Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Pembelajaran ketiga. Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPA, yaitu tentang cara tumbuhan melindungi diri. Beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Berikut ini merupakan contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi dirinya. Yang pertama yaitu tumbuhan yang memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buahnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya yaitu tumbuhan mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, durian, dan putri malu. Berikut merupakan contoh tumbuhan mawar, salak, dan putri malu. Yang kedua yaitu tumbuhan yang memiliki rambut halus. Salah satu fungsi rambut halus pada tumbuhan yaitu dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Contohnya merupakan tumbuhan bambu, jagung, terung, dan tebu. Dan ini merupakan contoh dari tumbuhan bambu, terung, dan tebu. Selanjutnya tumbuhan yang memiliki daun yang tajam. Tujuan daun yang tajam pada tumbuhan ini yaitu untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya merupakan tumbuhan nanas, lidah buaya, dan kaktus. Berikut merupakan contoh tumbuhan nanas, lidah buaya, dan kaktus. Selanjutnya yaitu tumbuhan yang dapat menghasilkan getah. Beberapa getah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Contoh tumbuhannya yaitu tumbuhan sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka. Dan ini merupakan contoh tumbuhan sawo, patah tulang, dan nangka. Selanjutnya yaitu tumbuhan yang dapat menghasilkan racun. Racun yang terkandung di dalam tumbuhan dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Contoh tumbuhannya adalah jarak dan kecubung. Ini merupakan tumbuhan jarak dan kecubung. Selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menuliskan informasi penting dari suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Kita dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana berdasarkan fungsi-fungsinya yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Dengan membuat pertanyaan dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita lebih mudah menemukan informasi penting dari suatu teks. Informasi yang sudah kita temukan dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran agar mudah dipahami atau mengingat informasi penting tersebut. Bacalah teks tersebut dengan seksama, kemudian tuliskan beberapa informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan vetsin. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Di Indonesia, tebu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk pembuatan gula, batang tebu yang sudah dipanen diperas dengan mesin pemeras atau mesin pres di pabrik gula. Sesudah itu, nira atau air perasan tebu tersebut disaring, dimasak, dan diputihkan sehingga menjadi gula pasir yang kita kenal. Dari proses pembuatan tebu tersebut akan dihasilkan gula 5%, ampas tebu 90%, dan sisanya berupa tetes atau molase dan air.
Daun tebu yang kering dalam bahasa Jawa dadok adalah biomasa yang mempunyai nilai kalori cukup tinggi. Ibu-ibu di pedesaan sering memakai dado itu sebagai bahan bakar untuk memasak. Selain menghemat minyak tanah yang makin mahal, bahan bakar ini juga cepat panas. Berikut kita buat tentang peta pikirannya dari kata tanya. Nanti kita akan mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Yang pertama adalah, apa manfaat tanaman tebu? Apa manfaatnya, nak? Ya, tanaman tebu dapat dimanfaatkan untuk bahan baku gula dan vetsin. Terdapat di kalimat pertama. Ini dia, nak. Kemudian kata tanya yang kedua kita dapat, bagaimana hasil dari proses pembuatan gula dari tebu? Bagaimana hasilnya? Ya, gula yang dihasilkan 5%, ampas tebu 90%, dan sisanya berupa tetes molase dan air. Ada di paragraf yang kedua. Ini dia, di kalimat terakhir. Sampai akhir ya, nak. Dan pertanyaan terakhir bisa kita buat dari paragraf ketiga. Mengapa daun tebu digunakan untuk memasak? Informasinya adalah karena daun tebu memiliki nilai kalori yang cukup tinggi. Sudah temukan jawabannya, nak? Ya, ini mempunyai nilai kalori yang cukup tinggi. Itulah alasannya daun tebu digunakan untuk memasak. Nah, dari ketiga pertanyaan ini tadi kita mendapatkan informasi yang kita bentuk dalam peta pikiran, sehingga memudahkan kita untuk mengingat dari informasi yang telah kita temukan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu itu adalah pahala. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.